Suamiku dan pelakornya menghinaku di depan mall, namun yang tak mereka tahu bahwa aku investor utama mall itu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Aku selalu merasa beruntung memiliki Mas Revan sebagai suamiku. Awal pernikahan kami sangat indah, dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan yang nampaknya tidak ada habisnya. Kami saling mendukung dalam setiap langkah hidup, berjanji untuk selalu ada satu sama lain, apapun yang terjadi. Aku mengenang masa-masa itu dengan penuh kebahagiaan. Mengenang saat pertama kali bertemu dengan Mas Revan. Mas Revan dengan segala pesonanya yang menawan, selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa. Kami memiliki hubungan yang kuat, penuh kepercayaan dan rasa cinta yang mendalam. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Mas Revan yang dulu begitu peduli dan penuh perhatian mulai berubah. Awalnya, aku tidak begitu memperdulikan perubahan kecil itu. Mas Revan mulai lebih sering membawa pekerjaan ke rumah. Seringkali pulang larut malam dengan alasan ada proyek penting yang harus diselesaikan. Aku yang sangat memahami kondisi suamiku, tidak merasa ada yang salah. Aku tahu betul betapa pentingnya karir bagi Mas Revan. Dan aku selalu berusaha menjadi istri yang mendukung, siap membantu kapanpun jika dibutuhkan. Semakin lama, aku mulai merasakan perubahan dalam sikap Mas Revan yang tidak bisa lagi kuabaikan. Awalnya, perubahan kecil itu mungkin tidak terlihat signifikan. Namun seiring berjalannya waktu, setiap detail yang kuperhatikan semakin menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres. Mas Revan yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini semakin sering pulang larut malam. Aku mencoba untuk tidak berpikir buruk, tetapi setiap malam yang berlalu membuat hatiku semakin gelisah. Pada awalnya, Mas Revan memberikan alasan-alasan yang bisa kuterima. Ada proyek besar sayang, katanya. Ada deadline yang harus aku penuhi, jadi aku harus lembur. Aku yang selalu mendukung Mas Revan, merasa prihatin tetapi juga memahami bahwa pekerjaan suamiku memang menuntut banyak perhatian. Namun meskipun aku berusaha untuk bersikap sabar, ada sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur dengan tenang. Mas Revan yang pulang larut malam seringkali nampak lelah, namun juga agak canggung. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponsel Mas Revan yang selalu ia bawa, bahkan ketika kami sedang makan malam bersama. Panggilan masuk yang ia abaikan tanpa menjawabnya, atau bahkan pesan yang datang dan Mas Revan buru-buru menutup layar ponselnya. Semua itu membuatku semakin cemas. Namun aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya berlebihan. Namun suatu malam, aku tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahuku. Ponsel Mas Revan tertinggal di atas meja makan saat Mas Revan pergi ke kamar mandi, dan untuk pertama kalinya aku mengambil ponsel itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku berusaha menenangkan diriku, namun rasa curiga yang tumbuh di dalam hatiku mendorongku untuk melihat lebih jauh. Saat membuka layar ponsel, yang pertama kali terlihat adalah beberapa pesan yang tidak bisa kuabaikan. Pesan-pesan itu datang dari seorang wanita yang tidak kukenal. Kalimat-kalimat manis yang penuh rayuan dan perhatian yang tertera di sana. Seolah-olah mereka sedang berbicara dalam bahasa yang sangat intim. Aku merasa dadaku sesak. Hatiku berpacu lebih cepat. Kamu tadi malam luar biasa, sayang. Aku kangen sama kamu. Begitu isi salah satu pesan yang aku baca. Pesan berikutnya tidak jauh berbeda.
penuh dengan ungkapan manis yang seharusnya hanya dimiliki pasangan suami istri. Dan kemudian ada sebuah foto yang membuatku terdiam sejenak. Itu adalah foto Mas Revan, terlihat tersenyum lebar bersama seorang wanita lain yang nampaknya sedang berada di sebuah restoran. Tersenyum dengan penuh kehangatan. Foto itu bukanlah foto yang diambil beberapa bulan yang lalu, tetapi hanya beberapa hari sebelumnya. Aku merasa dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku merasa sangat terhianati. Meskipun aku sudah tahu bahwa Mas Revan belakangan ini mulai berubah. Namun melihat bukti yang begitu nyata membuatku merasa hancur. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menatap ponsel itu lebih lama, seolah-olah tidak berarti lagi. Namun sebelum aku bisa lebih jauh tenggelam dalam kesedihan, Mas Revan kembali ke ruang makan. Dengan cepat, aku menyembunyikan ponsel itu di bawah bantal sofa, berusaha untuk tidak menunjukkan kepanikan yang jelas terlihat di wajahku. Mas Revan duduk dengan wajah mencoba tersenyum padaku. "Ada apa, sayang? Kamu kok nggak kayak biasanya?" katanya. Aku menatap Mas Revan, berusaha menyembunyikan perasaanku. "Nggak ada apa-apa kok, Mas," jawabku dengan suara serak, mencoba untuk tetap normal. Namun meskipun aku mencoba mengendalikan emosiku, hatiku terus bergejolak. Aku tahu bahwa apa yang kulihat di ponselnya adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Tapi bagaimana aku harus menghadapinya? Mas Revan suamiku ternyata telah menyimpan hubungan lain yang begitu erat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai menemukan lebih banyak petunjuk. Aku menemukan lebih banyak pesan serupa. Kali ini dengan isi yang lebih terang-terangan dan penuh kata-kata mesra. Mas Revan nampaknya berusaha untuk menyembunyikan semuanya. Namun aku merasa sudah cukup. Setiap detik yang berlalu semakin membuatku merasa terjebak dalam kebohongan. Aku bahkan menemukan sebuah kalimat yang membuat hatiku semakin sakit. "Sayang, aku akan menunggu sampai kamu bisa bebas dari istrimu. Aku yakin kita bisa bersama." Semua ini mulai terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku merasa bingung dan terluka. Di satu sisi, aku tidak ingin percaya bahwa suamiku yang dulu sangat aku cintai bisa berbuat seperti itu. Namun di sisi lain, aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang ada di hadapanku. Aku merasa seperti terseret dalam pusaran ketidakpastian. Kepercayaanku yang dibangun selama bertahun-tahun mulai retak begitu saja. Pada akhirnya, meskipun aku mencoba untuk tetap sabar, aku tidak bisa menahan diriku lagi. Suatu malam, setelah Mas Revan pulang dan nampak seperti biasanya, aku memutuskan untuk menghadapinya. Dengan hati yang berdebar, aku menatap Mas Revan dan berkata, "Mas Revan, aku tahu semua yang terjadi, Mas. Aku sudah melihat pesan-pesan di HP-mu. Kamu jahat, Mas." Mas Revan terlihat terkejut. Namun kemudian dia memandangku dengan penuh amarah. "Oke, Kinan." Suara Mas Revan bergetar. Tidak seperti biasanya. "Aku harus jujur padamu. Aku sudah jatuh cinta dengan orang lain." Aku menoleh, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Jantungku berdegup kencang, namun aku merasa tubuhku seolah membeku. Tidak bisa bergerak. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata, namun aku menahannya sekuat tenaga. "Apa maksudmu, Mas?" tanyaku dengan suara serak, berusaha menenangkan diriku meskipun perasaanku hancur. "Kinan, ada wanita lain yang aku cintai. Dia lebih muda darimu, lebih cantik, lebih menarik, dan lebih segalanya. Aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa membohongi perasaanku ini." Mas Revan berkata,
Suaranya penuh penyesalan. Namun di mataku, dia hanya melihat keteguhan dalam perkataan itu. Mas Revan suamiku telah membuat pilihannya sendiri. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris dalam-dalam ke dalam hatiku. Aku menatap Mas Revan dengan pandangan yang kosong. Seakan segala hal yang pernah kubanggakan dalam hidupku kini mulai hancur. 3 tahun kebersamaan kami, pernikahan yang kuanggap kuat dan abadi, kini berantakan dalam satu pengakuan. Semua kenangan indah bersama Mas Revan terasa seperti debu yang terbang hilang dalam angin. Mas Revan, aku berusaha berbicara, namun suaraku tertahan di tenggorokan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Perasaan marah dan sakit bercampur aduk dalam diriku. Kenapa? Kenapa Mas Revan memilih wanita lain? Apa yang kurang dariku? Aku merasa diriku telah memberikan segalanya. Menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang penuh perhatian untuk anak-anak kami. Namun itu semua seolah tidak berarti. Mas Revan menunduk, tidak berani menatap mataku. Dia tahu betul bahwa apa yang telah dia lakukan tidak bisa diterima begitu saja. Aku minta maaf, katanya dengan suara pelan. Aku tahu aku salah. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Tapi aku tidak bisa melawan perasaanku ini. Aku sudah berusaha, Kinan, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku menggigit bibirku, menahan tangis yang hampir pecah. Aku menutup mataku sejenak, berusaha menenangkan diriku. Namun setiap kata yang Mas Revan keluarkan semakin mengukuhkan kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Suamiku, orang yang selama ini aku percayai, ternyata telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang tidak ada ruang untukku. Mas Revan, jadi kamu memilih dia? Aku bertanya dengan suara hampir tak terdengar, namun penuh dengan luka. Kamu memilih wanita lain, Mas, setelah semua yang kita lewati bersama. Mas Revan terdiam, tidak bisa menjawab. Apa yang bisa dia katakan untuk menenangkanku? Dia tahu bahwa perkataannya hanya akan semakin menyakitkan. Dia sudah membuat keputusan. Dan meskipun dia sangat menyesal, dia juga tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak bisa diperbaiki lagi. Aku akan ajukan cerai, Kinan. Mas Revan akhirnya berkata dengan suara berat, seolah keputusan itu juga membebani dirinya. Aku ingin mengakhiri semuanya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan, dan aku tidak bisa hidup denganmu jika perasaan ini tidak bisa kukuasai. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Perceraian? Mas Revan meminta cerai. Aku merasa seperti tubuhku terlempar ke jurang yang dalam. Selama ini, aku berusaha untuk mempertahankan pernikahan kami. Berusaha untuk tidak membiarkan perasaan terabaikan. Namun kini, suamiku yang memilih untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang begitu dingin. Tanpa ragu, tanpa penyesalan. Aku menatap Mas Revan dengan mata yang mulai basah. Air mata itu akhirnya jatuh, meluncur di pipiku. Namun aku tidak bisa lagi menahan amarah yang ada di dalam diriku. Jadi, ini yang kamu inginkan, Mas? Bercerai? Aku bertanya dengan suara yang bergetar, tanpa ada kesempatan untuk kita bicara. Mas Revan menunduk. Tidak bisa menjawab. Hatinya terasa remuk melihatku yang begitu terluka. Namun dia merasa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dia sudah memilih jalan itu, dan dia yakin itu adalah yang terbaik. Aku tidak ingin ini berlarut-larut, Kinan. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa aku bahagia. Sementara aku tahu bahwa aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Aku ingin dia, dan aku tidak bisa lagi menahan diri. Kata Mas Revan.
Suara itu terdengar lebih tegas. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan tangis yang semakin membuncah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Cinta yang kuberikan dengan tulus selama ini terasa sia-sia. Apa yang aku lakukan salah? Kenapa aku harus merasakan semua ini? Baiklah. Akhirnya aku menjawab dengan suara yang penuh kepedihan. Namun mantap. Jika itu yang kamu inginkan, Mas, kalau itu yang kamu pilih, aku akan pergi dan membiarkanmu dengan pilihanmu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk apa yang telah kamu lakukan pada kita. Mas Revan menunduk, merasakan betapa beratnya keputusan yang baru saja dia buat. Dia tahu bahwa dia telah menyakitiku, namun dia merasa tidak ada jalan lagi untuk keluar selain perceraian. Aku dengan mata yang penuh air mata, bangkit dari tempat dudukku dan pergi tanpa kata-kata lagi. Aku tahu, meskipun hatiku hancur, aku harus tetap melangkah maju. Aku harus melepaskan Mas Revan, meskipun perasaan itu begitu sulit untuk kuterima. Keputusan itu telah dibuat, perceraian kami tidak bisa lagi dihindari. Dan meskipun hatiku terasa teriris, aku tahu bahwa aku harus menemukan jalan untuk bangkit kembali. Karena hidup tidak akan berhenti hanya karena seorang pria yang telah mengkhianati kepercayaanku. Kini aku harus menemukan kekuatan dalam diriku sendiri untuk melanjutkan hidupku yang penuh dengan luka, namun juga penuh dengan harapan baru. Aku berdiri di depan jendela kamar tidurku, memandang keluar ke jalan yang sunyi. Suasana di luar tidak berbeda dengan perasaanku. Terasa kosong dan hampa. Setiap sudut rumah yang pernah kami bangun bersama, kini terasa asing dan sunyi. Kehidupan yang dulu kubanggakan, yang kuimpikan sebagai rumah yang penuh dengan kasih sayang, kini hanya meninggalkan kenangan pahit dan perasaan kehilangan yang mendalam. Namun di tengah kesedihan yang menggerogoti hatiku, ada sesuatu dalam diriku yang mulai muncul. Keinginan untuk bangkit, untuk tidak terpuruk lebih lama dalam keterpurukan. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menangis dan meratapi nasib yang telah berlalu. Anak-anakku membutuhkanku. Mereka membutuhkan seorang ibu yang kuat, bukan wanita yang terjebak dalam kesedihan. Hari-hari setelah perceraian itu berjalan dengan lambat. Setiap pagi, aku bangun dengan hati yang berat. Tetapi aku tahu bahwa aku harus tetap melangkah. Aku harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diriku dan juga anak-anakku. Tidak ada lagi Mas Revan yang dulu selalu ada untuk berbagi beban hidup. Semua ini kini menjadi tanggung jawabku seorang diri. Aku merasa terhimpit oleh kenyataan itu. Tetapi dalam hatiku, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan. Aku memulai dengan hal-hal kecil, mengurus rumah tangga dengan lebih teliti, memastikan anak-anakku mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Namun semakin lama, aku merasa bahwa aku harus melakukan lebih dari sekedar mengurus rumah. Aku harus mandiri. Aku harus bisa memenuhi kebutuhan keluargaku tanpa mengandalkan siapapun. 3 tahun setelah perceraian itu, hatiku masih terasa sedikit rapuh. Namun aku sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kehidupan baruku, meskipun penuh dengan tantangan, telah membawaku ke titik di mana aku bisa sedikit merasa tenang. Pada suatu sore yang cerah, aku memutuskan untuk pergi ke mal mewah di kota untuk membeli beberapa kebutuhan pribadi. Anak-anakku sedang di rumah bersama pengasuhnya, dan aku merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk sejenak keluar menikmati waktu sendirian. Mal itu selalu ramai. Di tengah keramaian mal, aku berjalan menuju toko pakaian favoritku. Tiba-tiba langkahku terhenti saat aku melihat sepasang suami istri yang sedang berbicara di dekat area fashion. Itu Mas Revan. Aku bisa mengenali Mas Revan meskipun wajahnya kini terlihat lebih tua. Pakaian yang dikenakan Mas Revan kini jauh lebih formal, menunjukkan bahwa dia telah sukses dalam dunia bisnis.
Aku mematung, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ada perasaan yang bercampur aduk di hatiku, marah, kecewa, dan entah apa lagi. Mas Revan yang dulu adalah suamiku, kini nampak sangat berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang membuatku merasa terasing, meskipun kami pernah berbagi hidup bersama. Namun lebih mengejutkan lagi adalah wanita yang ada di samping Mas Revan, istrinya. Wanita yang dulu pernah kusebut sebagai pelakor, kini berdiri di samping Mas Revan, mengenakan pakaian yang nampaknya sangat mahal dan mewah. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres pada ekspresi wajahnya. Mataku tidak bisa menghindar dari melihatnya. Aku yang awalnya hanya berniat berbelanja, sekarang merasa ragu untuk melanjutkan langkahku. Aku berpikir untuk menghindar agar tidak bertemu dengan mereka. Namun sebelum aku bisa berbalik dan pergi, Hera mendekat ke arahku dengan langkah cepat, seolah mengetahui bahwa aku ada di sana. Aku merasakan degup jantungku semakin cepat, dan tanpa kuharapkan, Hera berbicara dengan suara yang penuh kebencian. "Heh, kamu, mantan istrinya Mas Revan kan? Ternyata bisa juga kamu jalan-jalan ke mall, kirain cuma jadi babu saja." Wanita itu berkata dengan nada meremehkan. Aku terkejut, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku bergejolak. "Apa maksudmu?" tanyaku mencoba mengendalikan emosiku. "Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sengaja kan menemui kami di sini? Sudah 3 tahun, Kinan, dan kamu masih tidak bisa melupakan itu." Hera, nama itu, melanjutkan dengan kata-kata kasar, semakin memojokkanku. "Kamu tahu apa? Kamu sudah dibuang oleh Mas Revan. Tidak ada tempat untukmu di hati Mas Revan lagi. Kamu sudah kalah, dan sekarang kamu cuma bisa melihat kami bahagia saja." Setiap kata yang diucapkan oleh wanita itu terasa seperti duri yang menusuk. Aku ingin sekali membalas kata-kata itu dengan amarah. Namun aku tahu bahwa ini adalah momen yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari sebelumnya. Mas Revan yang berada di samping istrinya hanya bisa berdiri terdiam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melihatku dengan pandangan kosong. Namun yang lebih memalukan dan tidak terduga adalah tindakan Hera berikutnya. Dengan penuh kebencian di matanya, wanita itu memonyongkan bibirnya dan meludah di depanku di depan banyak orang. Tindakan yang sangat tidak terduga, dan seketika itu juga aku merasa seperti dunia berhenti berputar. Lidahku terasa keluh, dan aku hanya bisa terdiam, tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kerumunan yang melihat kejadian itu terdiam, dan beberapa orang mulai berbicara dengan bisikan satu sama lain. Aku merasa begitu dipermalukan, tidak hanya oleh Hera yang meludahiku, tetapi juga oleh kenyataan bahwa aku harus berhadapan dengan 2 orang yang telah menyakitiku di depan banyak orang. Rasanya seperti kembali ke masa-masa terburuk dalam hidupku, saat perasaan dihancurkan begitu mudahnya. Namun meskipun hatiku terasa hancur, ada sesuatu di dalam diriku yang tetap bertahan. Di saat-saat seperti ini, aku tahu bahwa aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat dari ini. Dengan sedikit tangan yang gemetar, aku menginjak ludah Hera. Aku menatap Hera dengan mata yang tajam dan berkata, "Oke, sekarang kamu bisa hina aku, tapi lihat saja, aku akan mempermalukan kalian nanti." Hera terdiam, nampaknya tidak menyangka aku akan membalasnya seperti itu. Dengan satu tatapan terakhir, aku berbalik dan berjalan menjauh dengan langkah-langkah yang penuh ketegasan dan keberanian. Setiap langkah yang kuambil terasa lebih ringan, meskipun tubuhku masih terasa seperti dipukul. Namun hatiku tahu bahwa aku telah melalui hal-hal yang lebih buruk dari ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan apapun yang telah kubangun.
Di baliknya, Mas Revan hanya bisa menatapku dengan wajah yang kosong. Dia tidak berbuat apa-apa untuk membelaku. Bahkan setelah melihat kejadian itu, aku tidak merasa terkejut. Mas Revan sudah lama berubah, dan dia tahu betul bahwa pria itu bukan lagi bagian dari hidupku. Ketika aku keluar dari mall itu, meskipun mataku sedikit basah karena air mata yang hampir menetes, aku merasa lebih bebas. Aku tahu bahwa ini adalah salah satu momen dalam hidupku yang membuktikan bahwa aku sudah jauh lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Tidak ada yang bisa menghalangiku lagi. Aku telah bangkit dari segala penderitaanku, dan kini aku hanya memiliki satu tujuan, untuk terus melangkah maju, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Setelah pertemuan tak terduga di mall itu, aku merasa seperti mendapatkan kembali bagian dari diriku yang selama ini tersembunyi. Walaupun hinaan dari Hera dan tindakan yang memalukan begitu menyakitkan, aku tidak membiarkan diriku jatuh kembali ke dalam kegelapan yang pernah menguasai hidupku. Aku tahu saat itu bahwa untuk melanjutkan hidupku, aku harus mengambil langkah yang lebih besar. Ini adalah titik balik yang kubutuhkan untuk benar-benar berubah dan membuktikan bahwa aku lebih dari apa yang mereka bayangkan. Keputusan itu datang dengan tegas. Aku tidak hanya ingin bangkit dari keterpurukanku, tetapi aku ingin melampaui masa lalu dan membangun kehidupan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri. Aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk membalas penghinaan dan pengkhianatan itu adalah dengan membuktikan pada diriku sendiri dan dunia bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan siapapun, tanpa harus bergantung pada orang lain yang telah meninggalkanku. Langkah pertama yang kuambil adalah fokus pada diriku sendiri. Aku mulai menginvestasikan waktuku untuk memperbaiki kualitas diriku. Aku tidak hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari, tetapi aku juga mulai meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru. Aku mulai membaca lebih banyak buku tentang pengembangan diri, keuangan, dan bisnis. Setiap malam setelah anak-anak tertidur, aku menyisihkan waktu untuk belajar. Aku menyadari bahwa untuk bisa maju, aku harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak, bagaimana cara berinvestasi, dan bagaimana cara untuk membangun jaringan yang lebih kuat. Seiring waktu, aku mulai belajar tentang dunia bisnis. Aku menghadiri seminar-seminar tentang entrepreneurship, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mulai berjejaringan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran dan ambisi yang sama. Dalam diriku muncul tekad yang tidak tergoyahkan untuk membangun sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak hanya memberikan keamanan finansial untuk diriku, tetapi juga untuk anak-anakku. Aku menyadari bahwa diriku tidak lagi hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi aku adalah seorang wanita yang penuh potensi. Dan aku tidak akan membiarkan potensi itu terpendam begitu saja. Aku memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Aku mulai dari hal yang sederhana, menjual produk-produk handmade secara online. Aku berjalan tentang strategi pemasaran, cara membangun brand, dan bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Meskipun awalnya terasa sulit, aku merasa bahwa setiap langkah kecil yang aku ambil membawa diriku lebih dekat dengan tujuanku. Hari demi hari, aku berusaha mengasah keterampilan bisnisku, membuat produk yang semakin berkualitas, dan memperbaiki strategi pemasaranku. Seiring berjalannya waktu, bisnis yang kubangun mulai berkembang. Keberhasilan pertama yang kuraih adalah mendapatkan sambutan yang luar biasa di pasaran. Ini memberiku keyakinan bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku mulai merasakan hasil dari kerja kerasku. Tidak hanya pendapatan yang mulai meningkat, tetapi juga rasa percaya diri yang mulai kembali muncul dalam diriku. Aku merasa bahwa ini adalah buah dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Namun aku tidak berhenti di situ. Aku tahu bahwa dunia bisnis itu luas, dan untuk terus berkembang,
Aku harus terus belajar dan berinovasi. Aku mulai berinvestasi dalam diri dengan cara yang lebih serius. Aku mengambil kursus-kursus online tentang investasi saham, manajemen keuangan pribadi, dan analisis pasar. Aku mulai menyisihkan sebagian pendapatan dari bisnisku untuk berinvestasi di pasar saham. Awalnya aku merasa cemas dan ragu, namun setelah mengikuti kursus-kursus dan melakukan riset yang mendalam, aku mulai merasa lebih yakin dalam pengambilan keputusan keuangan. Keberhasilanku dalam berinvestasi semakin memperkuat posisiku dalam dunia finansial. Aku mulai memiliki tabungan yang cukup untuk memperluas bisnisku, dan bahkan aku mulai berinvestasi dalam properti. Keberanian untuk mengambil resiko yang dulu kuhindari kini menjadi bagian dari diriku yang baru. Setiap kebutuhan yang kubuat terasa lebih matang, lebih bijak, dan lebih berani. Aku juga mulai mengasah keterampilan sosialku. Aku menyadari bahwa dalam dunia bisnis dan kehidupan sosial, memiliki jaringan yang kuat dalam kunci sukses. Oleh karena itu, aku mulai aktif menghadiri berbagai cara networking, bergabung dalam komunitas-komunitas bisnis, dan bertemu dengan orang-orang yang dapat membantuku tumbuh. Aku tidak lagi takut untuk berbicara di depan umum atau mengungkapkan ide-ideku. Aku kini merasa lebih percaya diri, lebih mampu mengendalikan situasi, dan lebih terbuka terhadap peluang-peluang baru yang datang. 2 tahun setelah pertemuan itu di mall, kehidupanku telah berubah total. Bisnis yang kujalani kini telah berkembang dengan pesat. Aku tidak hanya berhasil membangun sumber pendapatan yang stabil, tetapi juga memiliki kebebasan finansial yang dulu hanya kuimpikan. Aku sekarang bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anakku, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi kebahagiaan dan kualitas hidup. Di balik kesuksesan yang aku raih, aku tetap rendah hati. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan lika-liku, dan bahwa keberhasilan yang kucapai hari ini adalah hasil dari kerja keras dan pengorbananku. Namun aku juga sadar bahwa aku tidak bisa berhenti di sini. Dunia terus berkembang, dan aku harus terus beradaptasi, belajar dan tumbuh. Dengan tekad yang kuat, aku terus melangkah maju. Aku tahu bahwa perjalanan hidupku masih panjang, dan bahwa setiap tantangan yang datang hanya akan membuatku lebih kuat. Tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa menjadi wanita yang sukses, mandiri dan bahagia. Dan yang paling terpenting, aku tahu bahwa aku telah membangun hidup yang lebih baik, hidup yang penuh dengan harapan, cinta, dan masa depan yang cerah. Aku kini berdiri tegak di hadapan kaca besar yang memantulkan citraku yang penuh percaya diri. Tidak ada lagi kesedihan yang menghantui setiap langkahku. Aku memandangi diriku sendiri dengan rasa bangga yang begitu kuat, meskipun ada bagian dari diriku yang masih terluka, yang tidak mudah disembuhkan. Perjalanan panjang yang penuh dengan kesulitan dan pengorbanan telah membuatku menjadi wanita yang berbeda. Wanita yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga kuat dalam hati. Kehidupanku kini jauh berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Setelah melalui berbagai tantangan dan hambatan, aku kini menjadi salah satu investor utama di mall mewah, tempat pertemuanku dengan Mas Revan dan istri barunya itu. Mall itu kini menjadi tempat yang penuh dengan kenangan. Namun aku sudah belajar untuk tidak terikat pada masa lalu. Aku berkeliling dengan percaya diri, mengenakan pakaian yang selalu nampak sempurna, dengan senyum yang tulus di wajahku. Orang-orang yang dulu mungkin hanya melihatku sebagai seorang ibu rumah tangga yang biasa, kini melihatku sebagai wanita yang sukses, yang bisa beradaptasi dengan segala perubahan hidup. Aku berhasil mengubah diriku sendiri menjadi simbol keberhasilan yang membanggakan. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak-anakku. Di dunia sosial dan bisnis, aku kini memiliki pengaruh yang besar. Aku dikenal di kalangan orang-orang penting.
dan undangan ke berbagai acara besar selalu datang kepadaku. Setiap kali aku menghadiri gala atau pertemuan bisnis, orang-orang yang dulu mungkin meremehkanku atau mengabaikanku kini telah menghormatiku. Aku menjadi salah satu figur yang diundang ke acara-acara bergengsi, baik itu di dunia bisnis, sosial, maupun filantropi. Aku sering terlihat duduk berdampingan dengan para pengusaha besar, politikus, dan tokoh terkenal lainnya. Aku merasakan bahwa aku kini berada di tempat yang selama ini hanya bisa kuimpikan. Namun meskipun segala pencapaian dan kesuksesan ini, ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan, luka yang masih membekas di hatiku. Saat aku berdiri di podium atau di acara sosial, ada kalanya aku merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh semua pencapaian materi. Setiap kali aku melihat pasangan yang bahagia atau mendengar cerita tentang keluarga yang utuh, aku merasakan sebuah perasaan yang sulit untuk kujelaskan. Aku selalu merasa bahwa ada ruang di dalam diriku yang masih terisi dengan kenangan akan Mas Revan. Kenangan tentang masa lalu yang tidak bisa kembali. Satu-satunya hal yang membuatku merasa lebih kuat adalah anak-anakku. Aku kini mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka, memenuhi segala kebutuhan mereka dengan keteguhan dan kerja kerasku. Anak-anakku adalah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya, dan melihat mereka tumbuh dengan bahagia dan penuh cinta, membuat semua rasa sakit yang kurasakan menjadi lebih mudah untuk ditanggung. Pada suatu acara amal besar yang diselenggarakan, aku berbicara di depan audien yang hadir. Berbicara dengan penuh semangat tentang bagaimana kehidupan yang penuh dengan tantangan bisa diubah menjadi kesempatan untuk membantu orang lain. Aku berbicara tentang perjuanganku sendiri, tentang bagaimana aku bisa bangkit dari rasa sakit, dan tentang pentingnya untuk memberi kembali kepada orang lain. Aku melihat senyum dan mata yang penuh harapan dari orang-orang yang hadir. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku telah menemukan kedamaian dalam diriku. Meskipun dunia luar seringkali melihatku sebagai wanita yang memiliki segalanya, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang hanya dari kesuksesan atau pengaruh. Kebahagiaan sejati datang dari rasa damai yang kutemukan di dalam diriku sendiri, dari rasa syukur yang kumiliki setiap hari. Aku merasa bahwa aku telah menemukan keseimbangan dalam hidup antara kesuksesan, cinta, dan kedamaian hati yang kucari sejak lama. Dengan tekad yang semakin kuat, aku melangkah ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang tanpa melupakan bahwa aku tidak lagi hanya seorang wanita yang terluka, tetapi juga seorang wanita yang telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Dan itu bagiku adalah kemenangan yang paling berarti. Mas Revan merasa semakin terjebak dalam penyesalan yang tidak bisa ia hindari. Sukses yang diraihnya tidak pernah terasa damai. Ia memiliki segalanya, karir yang cemerlang, rumah yang mewah, dan istri yang nampaknya selalu ada untuknya. Namun di balik semua itu, ada kekosongan di dalam dirinya, perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Setiap kali dia melihatku dari kejauhan, dia mulai merasakan betapa banyak yang telah ia rugikan. Dulu dia selalu merasa bahwa dia bisa mengatasi segalanya dengan uang dan kekuasaan. Namun aku mengajarinya bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli. Setelah bertahun-tahun menghindari perasaan itu, akhirnya Mas Revan memutuskan untuk mencoba mendekatiku lagi. Dia mulai merasakan betapa dia merindukanku, meskipun dia tahu bahwa dia telah menyakitiku begitu dalam. Ia merasa bahwa mungkin sudah saatnya untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahannya, dan berharap ada kesempatan kedua. Dengan keyakinan yang baru, Mas Revan menghubungiku melalui pesan, menulis kata-kata yang penuh penyesalan dan harapan, berharap agar aku bisa menerima permintaan maafnya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi, Kinan, tulisnya. Tetapi aku ingin kamu tahu
bahwa aku sangat menyesal. Aku masih mencintaimu dan berharap kita bisa kembali bersama. Aku tahu aku sudah banyak melukaimu, tapi aku benar-benar ingin menebus semua kesalahanku. Aku membaca pesan itu dengan hati yang berdebar. Seiring dengan berjalannya waktu, aku menyadari bahwa meskipun perasaan itu terkadang muncul kembali, perasaan yang dulu kupunya untuk Mas Revan, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku telah melangkah begitu jauh, membangun hidup yang penuh dengan kebebasan dan pencapaian, menyisihkan waktu untuk merasa kasihan atau terjebak dalam kenangan yang hanya akan menghambat diriku sendiri. Namun Mas Revan tidak berhenti di pesan. Dia mulai menghubungiku lebih sering, mencoba berbagai cara untuk bertemu dan berbicara denganku. Suatu sore kami akhirnya bertemu di sebuah kafe. Mas Revan nampak lebih dewasa, lebih tenang dari sebelumnya. Namun aku bisa melihat kelelahan di matanya. Aku tidak bisa tidak merasakan sedikit empati. Meskipun aku juga tahu bahwa aku telah jauh melampaui titik di mana aku bisa memberikan kesempatan kedua begitu saja. Aku tahu ini terlalu lama, Kinan, Mas Revan berkata. Suaranya lembut penuh penyesalan. Tapi aku harus mengatakannya langsung kepadamu. Aku benar-benar menyesal atas segala yang terjadi. Aku membuat pilihan yang salah, dan itu telah menghancurkan kita berdua. Aku mengamati Mas Revan. Mataku penuh dengan keteguhan yang baru. Aku tidak tahu apakah ini adalah kebijakan yang datang seiring waktu atau hanya kebetulan. Tetapi aku merasa bahwa aku telah memaafkan diriku sendiri jauh lebih dulu daripada aku bisa memaafkan Mas Revan. Mas Revan, aku akhirnya bersuara. Suaraku penuh dengan ketenangan yang jauh berbeda dari yang dulu. Aku menghargai permintaan maafmu, Mas. Tapi aku sudah berubah. Aku tidak lagi menjadi orang yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang membutuhkanmu untuk merasa lengkap. Aku telah belajar untuk diriku sendiri, untuk lebih kuat. Meskipun aku tidak mencintaimu, aku tahu bahwa kita tidak bisa lagi kembali bersama. Mas Revan terdiam sejenak. Kata-kataku seperti tamparan yang begitu jelas dan menusuk. Ada perasaan kecewa di wajahnya, tetapi juga pengertian. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa lagi memaksaku untuk memaafkannya atau untuk kembali ke kehidupannya. Keputusan itu sudah kubuat. Dan itu adalah keputusan yang tidak bisa lagi diubah. Namun ia juga tahu bahwa meskipun dia telah kehilangan kesempatan untuk kembali bersamaku, ada satu yang bisa dia lakukan, menghormati keputusan itu dan menerima kenyataan bahwa dia harus melanjutkan hidupnya dengan penuh penyesalan. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan menerima itu, Mas Revan menjawab akhirnya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal dan berharap yang terbaik untukmu. Aku tahu aku tidak berhak meminta itu. Aku tahu aku tidak berhak meminta lebih. Aku memandang Mas Revan, dan dalam pandanganku tidak ada kebencian, hanya sebuah pengertian yang dalam. Aku tahu kamu menyesal, Mas, dan aku juga tahu bahwa kita berdua sekarang berbeda. Kita sudah berada di jalur yang berbeda, Mas. Dan mungkin itu adalah yang terbaik untuk kita. Ada keheningan yang panjang setelah itu. Kami berdua seolah-olah merenungkan masa lalu kami yang sudah jauh. Namun aku merasa bahwa aku tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Apa yang kumiliki sekarang adalah hidupku yang penuh dengan harapan, cinta untuk anak-anakku, dan kebebasan untuk memilih jalanku sendiri. Mas Revan akhirnya berdiri, menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. Aku akan selalu berharap yang terbaik untukmu, Kinan. Aku akan selalu menghormati semua keputusanmu. Aku tersenyum tipis, mengangguk. Terima kasih, Mas Revan. Itu artinya banyak bagi saya. Saat Mas Revan pergi,
Aku tetap duduk di tempatku, merasakan kedamaian yang datang dengan keputusan yang kubuat. Aku tidak menyesal, aku tidak merasa patah hati atau kehilangan, tapi sebaliknya, aku merasa seperti telah melepaskan beban yang begitu dalam membebani pundakku. Meskipun aku tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi, aku tahu bahwa aku telah mencapai titik di mana aku bisa memaafkan. Tidak hanya Mas Revan, tetapi juga diriku sendiri. Aku telah menemukan kembali kekuatanku, dan itu adalah kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Kini aku merasa siap untuk melanjutkan perjalanan hidupku, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Keberhasilanku semakin terlihat jelas di mata banyak orang dalam dunia bisnis yang penuh persaingan. Bukan hanya karena pencapaianku yang luar biasa, tetapi juga karena ketenangan dan keberanian yang kutunjukkan. Dari seorang ibu rumah tangga yang terluka dan terpinggirkan, aku telah menjelma menjadi wanita yang berpengaruh dengan kehidupan yang penuh dengan peluang dan kemajuan. Namun keberhasilanku ternyata tidak diterima dengan lapang dada oleh semua orang, terutama oleh Hera. Wanita itu yang dulu hanya dikenal sebagai pelakor di mataku, kini merasa terancam oleh bayang-bayang wanita yang dulunya dianggap sebagai pesaingnya. Meskipun secara internal dia hidup dalam dunia yang penuh dengan kemewahan, kesuksesan suaminya, dan kenyamanan material, ada perasaan yang semakin membengkak di dalam dirinya. Perasaan ketidakpuasan yang terus tumbuh seiring dengan kesuksesanku. Hera melihatku semakin berkembang, semakin banyak orang yang menghormatiku, dan semakin banyak perhatian yang kuterima. Aku mulai diundang ke berbagai acara penting, menjadi bintang di dunia bisnis, dan tidak jarang menjadi sorotan media. Sementara itu, Hera merasa terjebak dalam kehidupan yang nampaknya sempurna, namun sebenarnya sangat kosong dan semakin terpinggirkan dalam dunia yang dulu dia anggap sebagai takdirnya. Di dalam hati Hera, ada rasa cemas yang terus berkembang setiap kali mendengar namaku disebut. Ada kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Aku tidak hanya menonjol di dalam dunia bisnis, tetapi juga di dalam kehidupan sosial mereka. Aku kini dilihat sebagai wanita yang sukses, mandiri dan bahagia. Sementara itu, Hera merasa seolah-olah dia hanyalah bayang-bayang dari kehidupan yang dulu dia impikan. Dia merasa bahwa dia telah mengorbankan begitu banyak untuk mendapatkan kehidupan ini. Namun dia tidak menemukan kebahagiaan yang sejati di dalamnya. Aku yang dulu dianggap sebagai ancaman, kini menjadi simbol dalam segala yang dia inginkan, namun tidak bisa dia raih. Ketidakbahagiaan ini memuncah saat Hera semakin merasakan bahwa suaminya masih belum benar-benar bebas dari bayang-bayangku. Mas Revan, meskipun tidak lagi bersamaku, seringkali menyebutku dalam pembicaraannya. Berbicara tentang betapa hebatnya aku, betapa mandirinya aku, dan betapa dia menghormati keputusan yang telah dibuat. Hera merasa cemas karena dia tahu bahwa meskipun Mas Revan terlihat bahagia, ada sesuatu yang belum bisa sepenuhnya ku kenali. Perasaan suaminya terhadapku. Perasaan itu memunculkan konflik yang semakin memanas antara aku dan Hera. Suatu hari, setelah semua acara amal yang kuadakan di mall tempat kami pertama bertemu, Hera datang menemuiku secara tiba-tiba. Aku sedang berjalan keluar dari ruang acara ketika melihat wanita itu mendekat dengan langkah tegas. "Hei Kinan, gak usah sok kamu ya." Suara Hera terdengar penuh kekesalan. Namun ada nada ketakutan yang tidak bisa kusembunyikan. "Kamu merasa bahwa dunia ini milikmu, hanya karena kamu punya uang dan jabatan." Aku berhenti sejenak, menatap Hera dengan tatapan yang tenang. "Tidak, aku tidak merasa dunia ini milikku," jawabku dengan lembut. "Tetapi aku merasa bahwa aku telah bekerja keras untuk mendapatkan apa yang aku miliki. Dan aku bangga dengan itu. Aku tidak pernah berusaha untuk menyinggung atau merusak kehidupan orang lain." Hera mendekatiku. Wajahnya merah karena amarah.
Kamu masih belum mengerti juga ya? Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, mengambil semuanya, dan menghancurkan kehidupanku? Kamu sudah merusak segalanya, Kinan. Kamu sudah membuat Mas Revan merasa seperti dia gagal. Aku tidak akan membiarkan kamu merusak kehidupanku lagi. Aku merasakan ketegangan yang semakin membesar. Wanita itu sudah benar-benar terpojok, dan kata-katanya semakin tidak terkendali. Aku bisa merasakan bagaimana perasaan cemas dan ketidakpastian menghancurkan kedamaian dalam dirinya. Namun aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam permainan emosional ini. Jika kamu merasa hidupmu hancur karena aku mohon maaf, jawabku, tetapi dengan nada yang tenang. Tetapi aku tidak bisa membiarkan dirimu mengalihkan kesalahanmu kepadaku. Aku hanya menjalani hidupku dengan cara yang terbaik. Dan jika itu membuatmu merasa terancam, itu bukan masalahku. Hera nampak semakin frustasi. Air matanya mulai menggenang di matanya. Kamu tidak tahu betapa banyak yang telah aku korbankan. Aku tinggal dengan seorang pria yang hatinya tidak sepenuhnya untukku. Semua itu karena kamu, Kinan. Karena kamu yang telah merusak keluargaku. Katanya dengan suara yang hampir pecah. Aku mengerti bahwa kamu merasa terluka, dan aku tidak pernah ingin membantumu merasa seperti itu. Kataku dengan penuh empati. Namun kamu harus ingat satu hal. Kehidupanmu bukan hanya tentang Mas Revan. Kamu harus mencari kebahagiaanmu sendiri, bukan dari orang lain. Aku sudah melakukannya, dan itu bukan hal yang mudah. Hera terdiam sejenak, mencerna kata-kataku yang penuh makna. Namun dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya sekarang berbeda dari apa yang dia harapkan. Dia merasa terpojok, seolah segala sesuatu yang dia coba bangun hancur hanya karena kehadiranku yang terus membayanginya. Dan meskipun aku tetap tenang, aku tahu bahwa ini adalah titik puncak dari segala ketidakbahagiaan yang ada di dalam diri Hera. Wanita itu merasa terjebak dalam hidup yang tidak sesuai dengan harapannya, dan kebencian hidupku hanya menjadi pelampiasan dari rasa takut dan cemas yang semakin membesar. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mengubah hidup orang lain, tetapi aku tidak akan membiarkan orang lain menghalangi jalanku untuk terus maju. Dengan langkah tegas, aku meninggalkan Hera yang masih berdiri terdiam. Aku tahu bahwa meskipun konflik ini tidak mudah diselesaikan, aku harus tetap melangkah maju. Aku memiliki kehidupan baru, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Setiap langkah yang kuambil kini lebih mantap, lebih penuh keyakinan, dan aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa merusak kedamaian yang telah kutemukan di dalam diriku. Aku berdiri di hadapan cermin besar di ruang kerjaku yang luas, memandangi diriku sendiri dengan pandangan yang penuh tekad. Sudah terlalu lama aku terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Terlalu lama merasa hancur oleh keputusan-keputusan yang bukan milikku. Namun kini setelah berbulan-bulan melalui perjalanan penuh perjuangan, aku tahu bahwa diriku sudah berbeda. Wanita yang kini berdiri di depan cermin ini jauh lebih kuat daripada yang dulu. Aku bukan lagi Kinan yang dulu, yang hanya bisa meratapi kesedihan dan kekecewaan. Aku adalah seorang wanita yang berani, penuh ambisi, dan siap menaklukkan dunia. Keberhasilanku dalam bisnis dan kehidupan sosial bukanlah kebetulan, terutama kepada Mas Revan dan Hera, bahwa aku lebih dari sekedar wanita yang pernah mereka rendahkan. Aku ingin membuktikan bahwa keberhasilanku bukan hanya berkat kesempatan yang datang begitu saja. Setiap berkat kerja keras, ketekunan, dan keputusan yang tepat. Aku tahu bahwa semakin banyak orang yang mengenalku, semakin besar kekuatan yang kumiliki untuk meraih lebih banyak peluang. Namun di balik kesuksesan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menunjukkan kepada Mas Revan dan Hera bahwa aku bukan lagi wanita yang mudah dipermalukan. Setelah pertemuan yang memalukan di mall itu, aku merasa itu semua sudah cukup.
Aku sudah cukup dihina dan direndahkan oleh mereka. Sekarang saatnya untuk mengambil kendali dan mengembalikan keadaan. Aku merencanakan untuk membuktikan kepada mereka bahwa mereka telah salah menilai diriku. Aku tidak hanya akan membuat mereka merasa malu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang harga diri dan keteguhan. Langkah pertama yang kuambil adalah memperkuat posisiku di dalam bisnis. Meskipun bisnis yang kujalankan sudah cukup sukses, aku tahu bahwa untuk mencapai puncak aku harus lebih ambisius. Aku memutuskan untuk memperluas jaringan bisnisku dengan menginvestasikan sebagian besar pendapatanku ke dalam berbagai sektor yang memiliki potensi besar. Aku mulai berinvestasi di sektor properti, teknologi, dan bahkan sektor energi terbaruku yang semakin berkembang. Aku tahu bahwa investasi yang cerdas tidak hanya akan meningkat kekayaanku, tetapi juga memberikan pengaruh yang lebih besar di dunia bisnis. Selain itu, aku juga mulai merencanakan acara besar yang akan membuat namaku semakin dikenal di kalangan orang-orang penting. Aku memutuskan untuk mengadakan gala amal yang megah, yang tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak yang kurang mampu, bagi anak-anak yang kurang beruntung, tetapi juga untuk menunjukkan kepada semua orang betapa besar pengaruhku. Gala amal ini bukan hanya sekedar acara sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan diriku sebagai wanita yang sukses dan berdedikasi. Strategi untuk membuat Mas Revan dan Hera merasa malu semakin matang. Aku mulai menyebarkan berita tentang kesuksesanku di dunia bisnis dan sosial. Aku mulai menyewa media untuk meliput kegiatanku, memastikan bahwa namaku terus disebut-sebut di berbagai platform, baik itu media sosial, majalah bisnis, ataupun acara-acara besar. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekedar wanita yang pernah mereka rendahkan. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku telah melampaui segala yang pernah mereka bayangkan, bahwa aku bisa menjadi lebih dari apa yang mereka anggap sebagai kegagalan. Di balik langkah-langkah ini, aku juga memikirkan dengan cermat bagaimana aku bisa mempermalukan Mas Revan dan Hera tanpa harus melakukannya dengan cara yang vulgar ataupun kasar. Aku adalah seorang wanita yang tahu bagaimana mengendalikan situasi. Aku tahu bahwa mengalahkan mereka bukanlah dengan menghancurkan mereka secara langsung, tetapi dengan membuktikan bahwa aku lebih baik tanpa perlu mengatakan apa-apa. Setiap keputusan yang kuambil kini penuh dengan strategi yang halus namun sangat berdampak. Aku mengundang Mas Revan dan Hera ke acara tersebut sebagai tamu kehormatan, sebuah keputusan yang penuh perhitungan. Aku tahu bahwa mereka akan datang karena mereka tidak ingin nampak seperti orang yang terasingkan dalam dunia sosialita yang mereka sendiri dambakan. Namun aku juga tahu bahwa kehadiran mereka akan menjadi momen yang sangat menarik, saat mereka melihat sejauh mana telah melangkah dan sejauh mana mereka telah tertinggal. Pada malam acara, aku mengenakan gaun malam berwarna emas yang anggun, yang membuatku nampak lebih mempesona dan percaya diri dari sebelumnya. Aku berbicara dengan para tamu, menikmati perhatian yang datang begitu alami. Di sisi lain, Mas Revan dan Hera terlihat canggung, tidak tahu bagaimana bersikap di tengah-tengah keramaian yang sangat berbeda dari dunia mereka. Mereka datang, namun terlihat jelas bahwa mereka merasa terasingkan. Aku bisa melihat ketegangan di wajah mereka. Hera nampak sangat tidak nyaman, berpura-pura tersenyum, sementara Mas Revan hanya bisa berdiri terdiam, mengamatiku dari kejauhan. Saat aku melangkah ke depan untuk memberikan pidato, aku bisa merasakan mata-mata yang tertuju padaku, termasuk mata Mas Revan dan Hera yang kini duduk di barisan depan. Dengan senyuman yang penuh percaya diri, aku memulai pidatoku. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di malam yang luar biasa ini, kataku dengan suara yang lantang dan tegas. Aku percaya bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita bisa berbagi dan memberi kembali kepada masyarakat.
Malam ini aku merasa dirahmati bisa berada di sini, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat yang mendukung tujuanku. Namun yang paling penting bagiku adalah bisa memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti senjata yang tajam, menembus ketegangan yang ada di ruangan itu. Mas Revan dan Hera duduk dengan canggung, seolah semakin terkepung dalam dunia yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka. Aku terus berbicara, meyakinkan para tamu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang memberikan dampak yang positif kepada dunia. Aku menyampaikan betapa pentingnya untuk tetap rendah hati. Tidak peduli seberapa tinggi seseorang telah mencapainya. Selama pidato itu, aku tahu bahwa aku sedang memimpin sebuah permainan yang besar dari yang mereka bayangkan. Aku tidak hanya menunjukkan kepada Mas Revan dan Hera bahwa aku lebih dari sekedar wanita yang mereka rendahkan. Meyakinkan para tamu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang memberikan dampak yang positif pada dunia. Aku menyampaikan betapa pentingnya untuk tetap rendah hati, tidak peduli seberapa tinggi seseorang telah mencapainya. Selama pidato itu, aku tahu bahwa aku sedang memimpin sebuah permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Aku tidak hanya menunjukkan kepada Mas Revan dan juga Hera bahwa aku lebih dari sekedar wanita yang mereka rendahkan, tetapi juga mengingatkan mereka bahwa dunia ini berubah dan mereka tidak bisa lagi memandangnya dengan cara yang sama. Keberhasilanku bukan hanya tentang hasil yang kuraih, tetapi tentang perjalanan dan keteguhan hatiku untuk bangkit dan terus maju. Di akhir pidato, aku menatap ke arah Mas Revan dan Hera yang duduk di kursi depan dengan senyuman yang penuh makna. Aku berkata, malam ini bukan hanya tentang aku, tetapi tentang setiap orang yang telah berjuang untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan membuat perbedaan. Saat itu, aku tahu bahwa pesan yang kusampaikan telah sampai. Mas Revan dan Hera tidak hanya merasa terasingkan, tetapi mereka juga menyadari betapa besar perbedaan antara mereka dan aku. Dalam keheningan yang ada, aku merasa kemenangan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka hancurkan. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih mampu daripada mereka bayangkan. Aku kini merasa bahwa aku telah mencapai titik di mana aku tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa memimpin. Kini namaku semakin dikenal di kalangan elit bisnis dan sosialita, dan hal ini semakin memperburuk perasaan Mas Revan dan Hera yang terjebak dalam ketidakpastian dan kecemasan. Mereka berdua yang semula merasa bahwa mereka telah mengalahkanku, kini mulai merasakan kekalahan yang tidak terhindarkan. Hera yang dulunya merasa percaya diri, kini semakin terperangkap dalam bayang-bayang keberhasilanku yang semakin mencolok. Tidak hanya secara materi, tetapi juga dalam pengaruh sosial dan profesional yang kumiliki. Mereka yang dulu merasa superior, kini mulai merasakan ketertinggalan yang besar. Terutama setelah aku semakin memperkuat posisiku di dalam dunia yang mereka coba kuasai. Mas Revan yang awalnya percaya bahwa aku akan selalu terjebak dalam kesedihan dan keterpurukan, kini mulai merasa terpojok. Dia menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Keputusan untuk meninggalkanku demi wanita lain telah mengubah hidupnya dan membawa pada situasi yang tidak pernah dia bayangkan. Meskipun dia berusaha untuk mempertahankan hubungan dan Hera, ada bagian dari dirinya yang terus merasa bersalah. Mengingat bahwa dia sudah kehilangan kesempatan untuk memiliki kebahagiaan sejati denganku. Hera yang sebelumnya merasa yakin bahwa posisinya aman telah menikahi Mas Revan, kini merasakan cemas yang tak terkatakan. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak hanya terperangkap dalam pernikahannya yang penuh dengan ketegangan, tetapi juga dalam bayang-bayangku yang terus berkembang pesat. Setiap kali dia melihatku semakin sukses, dia merasa semakin terkucilkan dan tidak dihargai. Ketakutan itu membuatnya merasa semakin terpojok, dan dia mulai merasa
bahwa segala yang dia miliki tidak akan pernah cukup jika aku terus melangkah maju dengan cara yang sangat berbeda. Mas Revan mencoba mendekatiku sekali lagi, mencoba untuk berbicara denganku, berharap bisa mendapatkan maafku, jika mungkin mendapatkan kesempatan kedua. Namun aku kini jauh lebih kuat dan lebih berdaya, tidak bisa lagi terpengaruh oleh kata-kata manis Mas Revan. Aku tidak lagi ingin terjebak dalam hubungan yang pernah membuatku merasa hancur. Telah menemukan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa Mas Revan tawarkan. Dan kali ini, aku tidak akan pernah kembali lagi. Suatu malam ketika Mas Revan menghubungiku untuk meminta bertemu, aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri hubungan yang sudah lama seharusnya berakhir. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian, tempat di mana aku bisa berbicara dengan jujur tanpa gangguan. Mas Revan memulai percakapan dengan suara yang lembut. "Kinan, aku tahu aku sudah banyak melukaimu, dan aku ingin meminta maaf. Aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Aku memandang Mas Revan dengan tatapan yang dalam. Tidak ada lagi rasa marah atau kesedihan dalam diriku. Ada ketenangan yang luar biasa yang kini kurasakan. Aku tahu bahwa ini adalah waktunya untuk mengambil kendali penuh atas hidupku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak ketenangan itu. "Mas Revan," aku mulai berbicara. Suara yang tenang namun penuh percaya diri. "Aku menghargai bahwa kamu meminta maaf. Tetapi aku sudah melangkah jauh dari masa lalu kita. Aku bukan lagi Kinan yang dulu, yang terjebak dalam rasa sakit. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku tidak lagi perlu mencari pengakuan atau pembenaran dari orang lain." Mas Revan terdiam. Nampaknya mencoba memahami kata-kataku. Aku bisa melihat keputusasaan di mata pria itu. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang penuh perhitungan dan kedamaian. Aku tidak lagi berlarut-larut dalam perasaan yang sudah lama mati. Aku tidak ingin memberikan Mas Revan kesempatan kedua karena aku tahu bahwa aku pantas untuk lebih dari sekedar hidup di bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan luka. "Kinan, aku benar-benar menyesal. Aku masih mencintaimu," Mas Revan berkata. Suaranya penuh penyesalan. "Mungkin kita bisa memulai dari awal. Mungkin kita bisa memperbaiki semuanya seperti dulu." Aku menarik nafas panjang, mencoba untuk tetap tenang. Aku tahu bahwa apa yang kurasakan saat ini adalah puncak dari segala upaya dan perjalanan yang panjang. "Aku sudah memberikan kesempatan itu, Mas Revan," jawabku dengan suara lembut namun tegas. "Aku sudah memberikan kesempatan untuk kita berdua. Aku sudah memaafkanmu, tetapi aku sudah jauh berubah. Aku tidak membutuhkan hubungan yang penuh dengan ketidakpastian. Aku tidak bisa kembali lagi ke sana. Hidupku sekarang ada di jalur yang berbeda, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Ada keheningan yang panjang di antara kami. Aku bisa merasakan beratnya kata-kata itu bagi Mas Revan. Namun aku tahu bahwa inilah keputusan yang tepat. Aku tidak lagi terikat pada kenangan atau perasaan yang pernah ada. Aku sudah membangun diriku sendiri, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang Mas Revan tawarkan. "Jadi ini akhir dari kita?" tanya Mas Revan dengan suara pelan. Hampir tidak bisa mempercayai kenyataan itu. "Iya, ini akhir dari kita, Mas," jawabku dengan senyum yang penuh kedamaian. "Aku tidak menyimpan kebencian, Mas Revan. Aku hanya ingin hidup dengan lebih baik, dan aku tahu itu tidak bisa kudapatkan dengan kembali lagi ke masa lalu kita." Aku berdiri dari kursiku, memberi Mas Revan tatapan terakhir. "Selamat tinggal, Mas Revan. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu. Tetapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu." Dengan langkah mantap, aku meninggalkan kafe itu, meninggalkan Mas Revan yang masih duduk dengan kepala tertunduk. Aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tetapi aku juga tahu
bahwa aku telah melangkah ke arah yang benar. Kini aku memegang kendali penuh atas hidupku, kehidupan yang kubangun dengan kekuatan, keteguhan, dan keyakinan yang tidak akan pernah tergoyahkan lagi. Aku berjalan keluar dari kafe itu dengan langkah ringan, meskipun perasaan di dalam hatiku lebih berat daripada yang kutunjukkan. Setelah percakapan panjang dengan Mas Revan, aku merasa seperti sebuah babak baru telah dimulai dalam hidupku. Aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalanku. Keputusan untuk mengakhiri segalanya dengan Mas Revan, dengan segala ketenangan yang mengikat kami di masa lalu, bukanlah hal yang mudah. Namun setiap langkah yang kuambil hari ini adalah bukti bahwa aku telah mengalahkan segalanya, rintangan dan ketidakpastian yang selama ini membelengguku. Malam itu setelah pulang ke rumah, aku berdiri di depan jendela kamar tidurku. Pandanganku menerawang jauh ke jendela, menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Dalam keheningan itu, aku merenung sejenak. Aku tidak merasa bangga karena telah mengalahkan Mas Revan dan Hera. Meskipun aku tahu bahwa perjuangan yang kulakukan bukan tanpa alasan. Keberhasilanku bukan semata-mata tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi lebih tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari segala kesulitan yang ada. Aku telah melewati masa-masa yang paling sulit dalam hidupku. Namun sekarang aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku merasakan kebanggaan yang dalam. Semua kerja keras yang aku lakukan selama ini, baik dalam dunia bisnis maupun kehidupan pribadi, telah terbayar. Tidak hanya dalam bentuk kekayaan materi, tetapi juga dalam bentuk kebebasan, kedamaian, dan kepercayaan diri yang kuraih. Semua itu adalah hasil keputusan-keputusan yang sulit yang kubuat di masa laluku. Dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah menyesali pilihan yang telah kuambil. Aku tahu betapa sulitnya untuk bangkit dari kehancuran. Namun sekarang, setelah melalui semua hal itu, aku merasa bangga dengan diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa hidupku tidak bergantung pada orang lain. Aku bisa menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan untuk diriku sendiri. Dan itu adalah kebanggaan yang lebih besar dari apapun yang bisa diberikan oleh dunia luar. Dengan perasaan puas dan tenang, aku memandang masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu bahwa jalan hidupku kini ada di tanganku sendiri. Meskipun aku telah melalui banyak tantangan, aku menyadari bahwa setiap tantangan tersebut adalah bagian dari perjalanan yang harus aku jalani. Aku tidak lagi takut pada masa depan, karena aku tahu bahwa apapun yang akan datang, aku siap menghadapinya. Aku merasa bahwa diriku kini lebih siap dari sebelumnya untuk meraih semua impian yang aku miliki. Tamat.